Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurmawada Lukman dari jurusan Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Negeri Makassar. Dan di samping saya ada Pak Nasruddin SPD. Dan di video kali ini saya akan mewawancarai materi tentang metode peta pembelajaran. Dan tanpa basa-basi saya akan memulai dari pertanyaan pertama, yaitu kompetensi dasar apa yang paling relevan digunakan untuk kelas 10, 11, 12 dalam menggunakan media peta pembelajaran. Oke. Kalau kita berbicara tentang media peta pembelajaran ini, yang paling relevan untuk kelas 10 itu adalah materi yang berkaitan dengan proses masuknya dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, yang dimulai pada abad kedua, kemudian berkembang pada abad kedua dengan munculnya kerajaan-kerajaan. Yang pertama adalah kerajaanku yang berlokasi di Kalimantan, Ismi Mahakam. Itu bagus sekali untuk menggunakan peta. Kenapa? Karena anak-anak cepat lebih memahami tentang lokasi-lokasinya. Itu. Kemudian untuk kelas 2 itu yang paling bagus, paling mantap untuk penggunaan daripada media peta, yaitu pelayaran dan perdagangan untuk mencari rempah yang dilakukan oleh bangsa Eropa, yaitu perseorangan Spanyol dengan menggunakan 2 arah, di mana bangsa Spanyol arahnya ke timur, sementara bangsa Portugis arahnya ke barat, harus melalui daripada Tanjung Harapan dan lewat dari Samudra menuju ke India sampai ke Malaysia dan Indonesia. Itu prosesnya itu. Jadi harus itu bagus sekali untuk peta, sehingga anak-anak bisa lebih cepat untuk memahami yang kaitannya tentang itu. Kemudian kalau di kelas 10 itu bisa juga kita gunakan ini media peta yang pada kali pertama yang tentang integrasi bangsa, yaitu adanya pergolakan yang terjadi antara tahun 1948 sampai 65. Kenapa? Karena yang itu pergolakan yang terjadi tahun 45 sampai 65 itu 48 sampai 65 itu yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun, kemudian pemberontakan DITI yang dilakukan oleh Kartosuwiryo di area Jawa Barat, kemudian gerakan 30 September. Nah, saya hanya berfokus pada tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang diawali dengan ditunjuknya Amir Syarifudin menjadi Perdana Menteri pada saat itu. Ya. Nah, setelah Amir Syarifudin itu ditunjuk sebagai Perdana Menteri, maka ada 2 program yang dicanangkan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, ternyata Amir lebih memilih dulu untuk menyelesaikan konflik. Dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, ternyata PBB harus turun tangan dengan menggunakan komisi konsuler. Nah, maka tugas komisi konsuler adalah mencari persoalan apa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Ternyata melihat daripada kondisi itu, ternyata Belanda masih ingin berkeinginan menguasai Indonesia, sementara Indonesia sudah merdeka. Nah, dengan adanya kondisi, maka dibentuklah Komisi 3 Negara, KTN, ya, KTN, Komisi 3 Negara. Nah, munculnya Komisi 3 Negara ini, Indonesia dia pilih Australia. Kenapa Indonesia dipilih Australia? Karena dia tetangganya, ya, dia tetangganya. Nah, di mana Australia diwakili oleh Pranggerahan, ya, Pranggerahan itu, ya. Nah, kemudian Belanda memilih Belgia. Kenapa Belgia? Belgia itulah mantan jajahan daripada Belanda di Eropa. Nah, kapan melepaskan diri Belgia dari Belanda? Pada saat terjadinya pemberontakan di Ponegoro yang ada di Indonesia. Itu bersamaan, sehingga Belanda harus mengeluarkan kas negaranya dengan menghadapi 2 tantangan. Pertama, tantangan di Eropa, yang kedua tantangan yang ada di Indonesia. Itu, ya. Nah, jadi dipilih Belgia. Belgia itu diwakili oleh Paul van Celan. Kemudian Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat. Ya. Nah, yang diwakili oleh Richard Kirby. Nah, ini ketiga ini mengadakan pertemuan.
setelah mereka mendakan pertama ternyata memilih satu kapal milik daripada mereka namanya KM Rempile. Kapal Rempile. Itu kapal Rempile adalah kapal milik Belanda, Amerika Serikat sebagai muat barang yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan perjanjian. Nah, setelah mereka berjalan perjanjian ternyata menghasilkan. Nah, hasil daripada itu ternyata sangat menyewakan bahasa Indonesia yang ditandatangani antara Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia, kemudian diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Jadi yang wakili daripada Belanda bukan orang Belanda, tetapi orang Indonesia, namanya Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Nah, adapun isi perjanjian itu diantaranya yang pertama adalah wilayah yang Indonesia yang diakui Belanda hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, inilah yang perlu kita buatkan, yang perlu kita kaitkan tentang peta. Kenapa? Karena itu menunjukkan tempat sehingga anak-anak bisa memahami bahwa inilah lokasi yang hanya diakui Belanda, wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian ada kerjasama sepakat mendirikan satu RIS, Negara Republik Indonesia, kesepakatan antara Belanda dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga, isinya perjanjian Rempile itu adalah semua pasukan yang ada, pasukan Belanda yang berada di RI itu harus keluar dari sana, singkirkan ke barat. Ini ternyata setelah mereka selesai ditandatangani, ternyata Amir menyadari bahwa perjanjian Rempile itu adalah merupakan perjanjian jebakan. Kenapa dikatakan perjanjian jebakan? Karena yang tanda tangan itu hanya orang Indonesia, bukan orang Belanda. Berarti perjanjian antara Indonesia dengan Indonesia. Maka dengan adanya kondisi seperti maka Amir Syarifuddin menghadap kepada Pak Karno, Bapak Presiden, meminta supaya perjanjian Rempile itu dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Itu hanya jebakan. Ternyata keinginan Amir itu ditolak. Ya. Maka dia merasa kecewa. Nah, kekecewaan inilah maka apa yang dilakukan? Maka dia membentuk satu organisasi yang namanya FDR, ya. Front Demokrasi Rakyat. Setelah terbentuk Front Demokrasi Rakyat, ternyata ketemu dengan musuh. Musuh adalah seorang Indonesia yang pernah mendapatkan ilmu pendidikan di Eropa, di Soviet. Setelah kembali ke Indonesia, maka mendirikan satu organisasi namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Inilah yang bekerja sama untuk melawan pemerintah Indonesia dengan tujuan adalah ingin menggantikan dasar negara kita Pancasila menjadi negara komunis. Nah, di mana antara ideologi Pancasila dan komunis itu sangat berbeda. Nah, maka terjadilah pemberontakan PKI di Madiun. Ya, saya kira itu prosesnya. Terus Pak, itu dalam menggunakan media peta pembelajaran apa saja manfaatnya itu Pak? Baik di kelas 10, 11, 12 bisa kita jelaskan. Jadi intinya bahwa media peta itu manfaat pada siswa baik kelas 10 maupun kelas 11, 12 itu banyak. Yang pertama itu meningkatkan siswa-siswi untuk mengerti posisi daerah, kesatuan wilayah yang berkaitan dengan materi yang ada. Artinya siswa itu lebih memahami tentang posisi areal lokasi yang kita bicarakan yang berkaitan dengan lokasi, termasuk tadi perjanjian Rempile, karena dia langsung lihat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya media peta ini, maka tingkat perhatian anak-anak lebih besar, lebih maju, lebih berkembang tingkat perhatiannya, ya. Artinya perhatian anak-anak tidak memulai. Kenapa? Karena dia langsung lihat gambar. Karena kalau peta Pak langsung jelas dilihat. Bukan kayak materi. Kan kalau materi hanya dijelas, tapi kalau ada gambar jelas. Berfokus pada mereka itu jadi perhatiannya. Itu. Ya. Nah, yang ketiga, peta menjadi media pembelajaran itu dari pengamatan yang dilakukan siswa, dia dapat menuju pada satu pengertian yang ada. Dalam artian bahwa dengan adanya pengamatan peta yang dilakukan oleh siswa dengan penjelasan guru, bisa saja siswa sudah membuat satu pengertian tentang peta itu sendiri, memberikan argumen tentang peta itu sendiri. Kenapa? Karena perhatian tadi saya katakan seperti itu. Yang terakhir, jadi dengan adanya peta yang dilakukan mereka, maka kegiatan proses belajar mengajar yang menggunakan dengan media peta, maka
yang sedianya tingkat konkret yang ada, maka itu menuju pada tingkat abstrak, dalam artian bahwa masih bayang-bayangan terus sudah nyata kelihatan. Maka itulah salah satu hal mereka, dan itulah manfaat daripada media pembelajaran yang harus kita manfaatkan demi kelancaran daripada kegiatan proses belajar mengajar semua tingkatan. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Oh iya Pak. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu wawancaranya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sekian. Oke.